Kita balik lagi bersama Geografi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal PPKN kelas 10 bab wawasan Nusantara. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Cita-cita mempersatukan Nusantara sudah ada sejak zaman Majapahit dengan ikrar yang terkenal dari Patih Gajah Mada, yaitu A. Sumpah Pemuda, B. Sumpah Palapa, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Mitreka Satata, E. Tanhana Dharma Mangawa. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Patih Gajah Mada adalah seorang patih dari kerajaan Majapahit. Ia terkenal dengan sumpah palapanya yang mengatakan bahwa ia ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Lanjut soal nomor 2. Arah pandangan wawasan Nusantara adalah menjamin perwujudan persatuan, kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Hal ini merupakan konsep arah pandangan wawasan ke A. Luar, B. Dalam, C. Samping, D. Atas, atau E. Depan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Arah pandang wawasan Nusantara ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Lanjut soal nomor 3. Berikut yang bukan termasuk implementasi wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional adalah A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, C. Perwujudan satu kesatuan sosial dan budaya, D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, atau E. Mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Wawasan Nusantara di dalam pembangunan nasional sebagai berikut. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga sebagai kesatuan sosial budaya. Dan 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Makanya jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 4. Hambatan dalam pemeliharaan persatuan dan kesatuan berbangsa dan dalam wawasan Nusantara adalah A. Membedakan kepentingan golongan dan pribadi. Yang B. Mengembangkan potensi diri pribadi yang kurang baik. C. Memajukan golongan sendiri untuk berprestasi. D. Sikap fanatisme yang berlebihan. E. Meningkatkan kegiatan kelompok kerja sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sikap fanatisme yang berlebihan. Jadi fanatisme ini adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. Sikap fanatisme yang terlalu berlebihan dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam wawasan Nusantara. Lanjut soal nomor 5. Berikut yang bukan termasuk aspek sosial wawasan Nusantara yang mencakup Pancagatra adalah A. Gatra ideologi, B. Gatra politik, C. Gatra hankam, D. Gatra hukum, E. Gatra sosial budaya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pancagatra atau gatra sosial adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, atau norma-norma tertentu. Adapun Pancagatra sendiri meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kita lanjutkan soal nomor 6. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi artinya A. Masyarakat Indonesia adalah satu.
B. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. C. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku. D. Kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. E. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, dan ruang hidup. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama. Seperti yang kita tahu, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas. Kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama seluruh masyarakat Indonesia. Soal nomor 7. Perwujudan Kepulauan Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional meliputi satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya artinya: A. Masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan politik yang diselenggarakan oleh Pancasila dan UUD 45. B. Masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merata. C. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan. D. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. E. Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merata. Selanjutnya soal nomor 8. Terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah merupakan salah satu arah pandang wawasan Nusantara ke A. Dalam, B. Luar, C. Depan, D. Belakang, E. Samping. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Keluar. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa bangsa Indonesia di dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Lanjut soal nomor 9. Berikut yang bukan termasuk keunikan dan heterogenitas bangsa Indonesia adalah: A. Memiliki satu etnik. B. Kaya akan flora fauna. C. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. D. Indonesia bercirikan negara kepulauan. E. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Jawaban B, C, D, E itu adalah semua keunikan bangsa Indonesia kecuali yang A. Memiliki satu etnik. Padahal bangsa Indonesia memiliki banyak sekali etnik, ras, budaya, adat, dan istiadat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Memiliki satu etnik. Berikutnya soal nomor 10. Dalam wawasan Nusantara dijelaskan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan dalam bidang pertahanan keamanan. Ancaman terhadap wilayah Indonesia membahayakan kedaulatan bangsa. Hal ini mengandung arti: A. Suatu wilayah negara merupakan ancaman terhadap seluruh tanah air. B. Sebagian wilayah negara merupakan ancaman terhadap wilayah tersebut. C. Suatu wilayah negara harus dapat diatasi oleh aparat wilayah tersebut. D. Pulau besar tidak mempengaruhi pulau kecil lainnya. E. Sebagian wilayah negara harus dapat diatasi secepatnya oleh pemerintah pusat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Suatu wilayah negara merupakan ancaman terhadap seluruh tanah air. Jadi implementasi wawasan Nusantara di dalam kehidupan ini akan menimbulkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang
kemudian akan membentuk sikap bela negara bahwa ancaman terhadap satu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Berikutnya soal nomor 11. Hal yang diutamakan dalam wawasan Nusantara adalah A. Perpecahan, B. Persatuan bangsa, C. Kekuatan bersenjata, D. Permusuhan, E. Ekspansi wilayah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Persatuan bangsa. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hal yang paling diutamakan dalam wawasan Nusantara adalah persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah. Berikutnya soal nomor 12. Urutan kedudukan wawasan Nusantara yang tepat adalah A. Ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, wawasan Nusantara, Pancasila, UUD 45. Yang B. UUD 45, ketahanan nasional, wawasan Nusantara, Pancasila, politik dan strategi nasional. E. Wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, UUD 45, Pancasila. Yang D. Pancasila, UUD 45, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional. Yang E. Politik dan strategi nasional, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, UUD 45, Pancasila. Kalau dilihat dari urutannya, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi, urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah dimulai dari Pancasila, kemudian di bawahnya ada UUD 45, di bawahnya lagi ada wawasan Nusantara, kemudian ketahanan nasional, baru yang terakhir politik dan strategi nasional. Berikutnya soal nomor 13. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Namun, kita harus merasa satu sebagai satu. A. Daerah, B. Perbedaan, C. Golongan, D. Keragaman, E. Bangsa dan negara. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, ras, golongan. Keberagaman ini justru menjadi semangat membentuk negara kesatuan dalam wadah NKRI. Oleh sebab itu, kita harus merasa satu bangsa dan negara Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Berikutnya soal nomor 14. Berikut yang bukan termasuk fungsi wawasan Nusantara adalah A. Fungsi dorongan, B. Pedoman, C. Fungsi motivasi, D. Fungsi pemecah, E. Fungsi petunjuk. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Fungsi pemecah, yang bukan termasuk fungsi wawasan Nusantara. Berikutnya soal nomor 15. Wawasan Nusantara di dalam kehidupan nasional mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara sangat penting untuk A. Menanggulangi tindakan makar, B. Melestarikan kebudayaan nasional, C. Menangkal kebudayaan dari luar, D. Mempertahankan kemerdekaan, E. Mempersatukan bangsa Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Mempersatukan bangsa Indonesia, di mana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik ini akan menciptakan sebuah iklim penyelenggaraan negara yang sehat, dinamis, dengan cara mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Berikutnya soal nomor 16. Landasan ideal wawasan Nusantara adalah A. Pancasila, B. TAP MPR, C. Undang-Undang, D. Peraturan Presiden, E. Undang-Undang RI tahun 1945. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pancasila. Pancasila sebagai falsafah
ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan yang ideal wawasan Nusantara. Kita lanjutkan soal nomor 17. Salah satu tujuan wawasan Nusantara adalah tujuan nasional. Hal ini dapat dilihat dari A. Undang-undang, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Peraturan Presiden, D. Ketetapan MPR, E. Pembukaan UUD 45. Jawaban yang paling tepat adalah E. Tujuan nasional dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 45, di mana di situ jelaskan atau berbunyi, tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, pembukaan UUD 45. Berikutnya soal nomor 18. Satu kesatuan sosial budaya artinya A. Daratan, perairan, dan digantara secara terpadu, BUD dan politik pelaksanaannya, serta satu ideologi dan identitas nasional, C1 perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, D asas usaha bersama dan asas kekeluargaan, E pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang mencakup aspek kehidupan nasional. Jadi jawabannya adalah yang C. Satu kesatuan sosial budaya artinya satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut soal nomor 19. Wawasan Nusantara adalah wawasan yang memandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu A. Rakyat dan pemerintah, B. Rakyat dan wilayah Nusantara, C. Rakyat, bangsa, dan wilayah Nusantara, D. Rakyat, bangsa, negara, dan wilayah Nusantara, E. Rakyat, bangsa, negara, pemerintah, dan wilayah Nusantara. Jawaban yang paling tepat adalah E. Wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan kepentingan yang meliputi rakyat, bangsa, negara, pemerintah, dan wilayah Nusantara. Selanjutnya soal nomor 20. Berikut yang bukan termasuk wilayah perairan laut Indonesia adalah A. Laut teritorial, B. Landas kontinen, C. Zona ekonomi eksklusif, D. Zona laut periferal, E. Zona bersebelahan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Zona laut periferal. Wilayah lautan adalah wilayah air yang berupa lautan dan berada dalam batas negara tertentu, di mana batas lautan Indonesia yaitu laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, landas benua, dan laut pedalaman. Sedangkan di situ yang D, zona laut periferal, tidak termasuk di dalamnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 21. Berikut yang termasuk sumber dari budaya nasional adalah A. Pakaian, B. Musik, C. Budaya asing, D. Budaya daerah, E. Kekayaan alam. Jawaban yang paling tepat adalah D. Budaya daerah. Budaya daerah merupakan sumber budaya nasional karena kegayaan budaya nasional berasal dari budaya daerah. Soal nomor 22. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana A. Pemisah, B. Perusak, C. Pemecah, D. Penghubung, atau E. Pendamping. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Penghubung. Sebagai negara kepulauan yang luas, bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana penghubung pulau, bukan sebagai pemisah. Kemudian soal nomor 23. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara merupakan pancaran dari A. Pancasila, B. Sumpah Pemuda, C. UUD 45, D. Bendera Merah Putih, E. Budaya daerah. Jawabannya adalah yang paling tepat A. Pancasila. Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan pancaran dari falsafah Pancasila
yang diterapkan dalam kondisi nyata Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan sebagai landasan ideal dan dasar negara dengan yang tercantum pada pembukaan UUD 45. Soal nomor 24. Masyarakat Indonesia sebagai negara kesatuan adalah A. Dapat diatasi perbedaan berbagai aspek kehidupan berbangsa. B. Setiap kebudayaan daerah dapat tumbuh dan berkembang. C. Kemampuan dan kreativitas warga negara dapat berkembang. D. Teratasinya perbedaan pendapat pikiran setiap warga negara. E. Semua sumber daya alam dapat dikembangkan untuk kepentingan bersama. Jawaban yang paling tepat adalah D. Teratasinya perbedaan pendapat pikiran setiap warga negara, di mana Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem demokrasi, sehingga negara kita selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan bersama. Kekayaan dan sumber daya alam Indonesia diolah, dikembangkan, dan dilestarikan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 25. Berikut yang bukan termasuk unsur pembangun geopolitik adalah A. Keadaan geografis. B. Politik dan strategi. C. Unsur kebijaksanaan di perbedaan saraf. E. Hubungan timbal balik antara geografi dan politik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Geopolitik ini dapat diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa, di mana geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik, strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaannya. Jadi yang bukan pembangun adalah yang D, perbedaan saraf. Berikutnya soal nomor 26. Berikut yang bukan termasuk metode yang dapat ditempuh dalam sosialisasi wawasan Nusantara adalah A. Edukasi. B. Meditasi. C. Keteladanan. D. Integrasi. E. Toleran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Meditasi. Karena sosialisasi wawasan Nusantara dapat ditempuh dengan metode antara lain edukasi, keteladanan, integrasi, dan sikap toleran, kecuali yang B, meditasi. 27. Kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara dalam wawasan Nusantara disebut A. Wujud wilayah. B. Tata inti organisasi. C. Tata kelengkapan organisasi. D. Tata laku wawasan Nusantara. E. Isi wawasan Nusantara. Jawaban yang paling tepat adalah C. Tata kelengkapan organisasi. Wawasan Nusantara ini adalah wadah yang meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara. Lanjut soal nomor 28. Berikut yang bukan termasuk asas keterpaduan wawasan Nusantara adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. A. Politik. B. Ekonomi. C. Sosial ekonomi. D. Sosial dan politik. E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh yang meliputi sebagai berikut. 1. Kesatuan wilayah Nusantara. 1. Kesatuan politik. 1. Kesatuan sosial budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan 1. Kesatuan kebijakan nasional, kecuali yang E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 29. Sistem pembinaan budi pekerti masyarakat bangsa merupakan salah satu cerminan dari wawasan nasional, yaitu
A. Tata negara, B. Tata hukum, C. Tata budaya, D. Tata ekonomi, E. Tata sosial. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asalkan mereka tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya juga dapat dinikmati. Sistem pembinaan budi pekerti masyarakat bangsa merupakan salah satu cerminan dari wawasan nasional dalam aspek budaya. Soal yang terakhir, konsepsi wawasan Nusantara aspirasinya dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini merupakan lahirnya istilah konsep wawasan Nusantara dari segi A. Nama, B. Ide gagasan dan cita-cita, C. Perumusan dan penetapan, D. Perumusan dan penjabaran, E. Asas negara kepulauan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ide, gagasan, dan cita-cita. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep wawasan Nusantara ini dilihat dari segi ide, gagasan, dan cita-cita. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.